Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, pada video kali ini kami mendapatkan tugas dari dosen untuk memberikan gambaran tentang keluarga kami atau menceritakan tentang latar belakang keluarga kami, serta relasi dengan teman seperti apa, relasi dengan keluarga seperti apa, atau hubungan dengan keluarga itu seperti apa, dan yang menjadi kepemimpinan terhebat dalam keluarga itu siapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu yang mengasuh kami dalam mata kuliah kali ini adalah Bapak Venecion Perikas STH MPDK dengan mata kuliah Kepemimpinan Kristen. Jadi baik, untuk itu perkenalkan, nama saya Didi Filmonenotek, NIM 01 2019 04 12, kelas L semester 5. Sekarang saya menempuh pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Di dalam rumah tangga kami itu terdapat 6 orang, yaitu terdiri dari bapak, mama, saya, adik kedua, adik ketiga, dan adik yang keempat, sehingga jumlah kami semua itu 6 orang. Sejak kecil saya dilahirkan, saya mempunyai saudara kembar. Tetapi pada saat saudara kembar saya berumur 1 tahun, saudara kembar saya meninggal dunia karena sakit, sehingga yang diselamatkan itu cuma saya sendiri. Jadi baik, saya akan memperkenalkan keluarga saya. Bapak saya bernama Yufran Enotek, ibu saya bernama Yun Cileo, dan adik kedua saya bernama Demi Nenotek, adik ketiga saya bernama Jamie Nenotek, dan adik keempat saya bernama Arjun Nenotek. Adik kedua saya sekarang menempuh pendidikan di bangku SMP kelas 3, dan adik kedua saya sekarang menempuh pendidikan di SD kelas 6, dan adik saya yang keempat itu belum sekolah karena masih berumur 5 tahun. Nah, di dalam keluarga kami, ayah saya selalu memberikan kami motivasi. Ayah saya selalu menceritakan kepada kami supaya selalu sekolah, supaya kedepannya itu membanggakan kedua orang tua. Meskipun pekerjaan ayah saya sebagai seorang petani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga, namun ayah saya mempunyai niat dan tekad untuk menyekolahkan kami anak-anaknya supaya kedepannya itu menjadi orang yang sukses, orang yang bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, sedangkan ibu saya juga mempunyai niat yang sama bersama ayah saya, supaya mereka bagaimana mencari uang untuk menyekolahkan kami, sehingga kedepannya kami itu menjadi orang yang berguna, orang yang sukses, dan bisa membanggakan kedua orang tua kami dengan baik. Selain dukungan dari orang tua untuk bisa sekolah, untuk sukses ke depannya, itu ada juga dukungan dari keluarga, yaitu om, tante, nenek, dan bayi. Keluarga saya itu selalu mendukung kami untuk selalu sekolah, belajar, agar bisa mencapai apa yang kami inginkan, dan bisa membanggakan, selain membanggakan ayah dan ibu kami juga bisa membanggakan keluarga kami yang lain, atau keluarga-keluarga terdekat kami yang membantu kami ketika kami menempuh pendidikan yang lanjut. Menurut saya, untuk menceritakan latar belakang keluarga kami itu cuma orang yang sederhana. Kami dititipkan Tuhan hidup di dunia ini dengan segala keterbatasan, segala kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Dan saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih, meskipun di banyak keterbatasan dan kekurangan kami dalam keluarga kami, tetapi kami diberikan kesatuan, atau kami selalu rukun dalam melakukan segala sesuatu. Yaitu salah satu dengan dukungannya itu melakukan hal-hal yang baik. Contoh sederhana adalah pendidikan. Keluarga-keluarga kami selalu mempunyai niat dan tekad untuk kami sebagai anak-anak itu sekolah lebih lanjut, sehingga menjadi orang yang terbaik seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang menurut saya menjadi kepemimpinan terhebat dalam keluarga kami adalah
ayah dan ibu saya. Kenapa saya memilih ayah dan ibu saya sebagai pemimpin terhebat dalam keluarga? Karena ayah dan ibu adalah orang tua yang tidak pernah meminta balasan, atau orang tua yang tidak pernah ingin supaya anaknya uh, jatuh, atau tidak ingin supaya anaknya itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Menurut saya, pemimpin terhebat itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi, saya memilih ayah dan ibu saya karena mereka memimpin kami dengan baik sehingga kami menjadi anak yang besar seperti ini. Ah, Kami selalu melakukan hal-hal yang baik meskipun kadang hilaf dan melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi orang tua kami selalu mengarahkan tentang hal-hal yang baik. Jadi kepemimpinan terhebat menurut saya dalam keluarga adalah ayah dan ibu saya. Nah, menurut saya ayah adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ayah rela kepanasan, rela kehujanan demi mencari uang untuk menafkahi hidup anak-anak, menafkahi keluarga, ibu dan anak-anak di dalam keluarganya itu. Ayah bekerja tanpa lelah. Ayah itu bekerja tanpa kenal capek. Ayah itu selalu bekerja, dia rela kesakitan, mencari uang untuk untuk kebahagiaan keluarga kami. Jadi, kepemimpinan terhebat itu adalah ayah. Dan seorang ibu, meskipun seorang ibu tidak bekerja keras, tetapi dia selalu ada di samping ayah. Dia yang selalu menyiapkan apa yang ayah butuhkan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Seorang ibulah yang membantu. Seorang ibulah yang menjadi kepemimpinan terhebat. Ia selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Ia mengajarkan kita hal-hal yang sangat bermotivasi. Seorang ibu tidak pernah kenal lelah dalam bertindak menjaga kita, membesarkan kita dari kecil sampai kita besar seperti ini. Jadi menurut saya kepemimpinan terhebat itu adalah keluarga saya, ayah dan ibu saya. Nah, kalau menurut saya hubungan relasi dengan keluarga sangat baik-baik saja, karena sejauh ini kami dengan keluarga atau tetangga kami itu selalu baik dan rukun dalam melakukan segala sesuatu. Begitupun dengan teman. Menurut saya hubungan relasi atau hubungan dengan teman itu sangat baik saja. Meskipun terkadang teman itu membuat kita marah, tetapi menurut saya itu hal yang biasa dalam berteman. Jadi teman itu adalah teman yang baik, teman yang selalu membantu. Jadi menurut saya teman-teman kelas L itu adalah teman-teman yang paling baik menurut saya. Karena ketika saya tidak mengerti, ketika saya tidak paham atas apa yang saya ingin kerjakan dan saya tanyakan, mereka selalu menjelaskan dengan baik. Sehingga menurut saya relasi dengan teman itu sangat baik sekali, apalagi teman-teman saya di kelas L. Nah, yang menjadi tokoh kepemimpinan yang bermotivasi menurut saya adalah Bapak Mario Teguh. Bapak Mario Teguh. Kenapa saya memilih Bapak Mario Teguh? Karena saya pernah menonton di salah satu televisi. Di situ beliau menjelaskan bahwa atau memberikan gambaran motivasi bahwa hidup ini adalah belajar. Hidup ini kita harus terus belajar, dan kalau kita ingin hidup berarti kita harus belajar untuk ke depan menjadi orang yang baik. Artinya kita hidup manusia ini kita harus belajar terus mengembangkan pendidikan di dalam kehidupan kita supaya ke depannya itu kita menjadi orang yang baik, orang yang bisa memberikan sesuatu atau gambaran yang baik itu terhadap orang lain. Karena menurut saya orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mengajarkan hal-hal yang baik terhadap dirinya dan terhadap diri orang lain. Karena menjadi kepemimpinan bukan saja mengubah diri orang lain, bukan saja memotivasi orang lain, tetapi kita juga harus memotivasi diri kita. Bagaimana dengan diri saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Sehingga apakah kehidupan saya ini sudah betul, baru saya bisa memotivasi orang lain. Percuma kalau kita memotivasi orang lain tetapi hidup kita betul, sama saja itu bukan seorang pemimpin yang hebat. Jadi itu sedikit penjelasan tentang latar belakang keluarga saya, bahwa ayah saya seorang petani, tetapi kami mempunyai niat untuk sekolah dengan yang baik,
masa depan yang baik, itu sudah menjadi tekad dan niat kami. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang latar belakang, relasi dengan teman, relasi dengan sahabat, atau seorang pemimpin terhebat dalam keluarga atau dalam hidup saya dan sanak saudara. Itu sedikit video penjelasan dari saya. Semoga video ini menjadi patokan atau pedoman di masa depan atau masa yang akan datang sehingga menjadi yang lebih baik. Demikian video penjelasan singkat dari saya. Salam dan terima kasih.